Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Aminatul selaku dosen pengampu analisis material kelas B. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang karakterisasi biomaterial hidroksiapati titanium oksida atau HAPTiO2 sebagai doping implan tulang. Next. Adapun anggota dari kelompok kami ada Muhammad Iksan Akbar dengan NIM akhir 056, kemudian saya Sandi Biawati dengan NIM akhir 007, Pula Miftahul Nikmah dengan NIM akhir 011, dan Gabriela Chandra dengan NIM akhir 015. Adapun subtopik yang akan kami bahas, yang pertama mengenai karakterisasi gugus fungsi hidroksiapati dengan menggunakan uji FTIR, yang kedua karakterisasi transisi elektronik hidroksiapati dengan spektrofotometer UV visible, kemudian yang ketiga identifikasi dan analisis struktur kristal hidroksiapati dengan metode uji XRD, yang keempat analisis unsur penyusun hidroksiapati dengan EDX dan XRF, kemudian yang terakhir menganalisis morfologi permukaan ukuran butir batas, butir ukuran diameter partikel atau serat hidroksiapati dengan metode SEM. Next. Hidroksiapatid telah menarik minat yang besar dari para peneliti karena memiliki sifat biokompatibilitas yang sangat baik dengan tulang, gigi, kulit, dan otot, baik secara in vivo dan in vitro. Selain bioaktif dan osteokondusif, hidroksiapatid juga tidak toksik dan tidak imunogenetik, sehingga banyak digunakan untuk material pengganti tulang. Akan tetapi, material ini itu memiliki resistensi bakteri yang terbatas. Mengingat hal ini, penggunaan agen antibakteri anorganik telah menarik minat untuk mengendalikan infeksi mikroba. Doping hidroksiapatid dengan ion logam antimikroba telah dieksploitasi untuk mengatasi masalah ini. Ion logam transisi menunjukkan sifat antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion logam lainnya, khususnya ion perak atau Ag. Dalam hal ini, perak atau Ag itu memiliki kepentingan untuk menghambat spektrum bakteri patogen dan mikroba lainnya. Selain itu, perak juga ditemukan efektif untuk mengatasi efek dari pembentukan biofilm terkait implan pasca operasi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk pembuatan hidroksiapatid yang didoping dengan perak seperti deposisi elektroforensik, oksidasi elektrolitik plasma, dan metode Sol gel. Di antara metode tersebut, metode Sol gel itu telah dianggap penting untuk menyintesis bahan oksida logam nanokristal. Ag hidroksiapatid yang didoping dengan perak itu dikembangkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Adapun bahan yang digunakan untuk melakukan metode uji coba kali ini ada kalsium asetat, ortofosforik aksid, titanium 4 isoproksid, silver nitrat, H2O, etanol, dan juga doping Ag dengan persentase 10%, 25%, dan juga 50%. Metode percobaan diawali dengan membuat bahan bereaksi melalui campuran kalsium asetat, ortofosforik aksid, dan juga titanium isoproksid yang juga dicampur dengan silver nitrat. Kemudian membuat zat pelarut dengan menggunakan metode Sol gel dengan komposisi Ag mulai dari 0 sampai 5 gram sehingga diperoleh Ca plus Ag per PiTiO2 dengan perbandingan 1,67. Kemudian membuat larutan prekursor TI dengan cara mencampurkan 25 ml etanol ke dalam 1,67 larutan zat pelarut yang kemudian akan didinginkan dengan es dan juga diaduk.
Langkah selanjutnya mencampurkan 1,73 gram AgNO3 dengan 25 ml air deionisasi dan juga 25 ml etanol serta asam asetat, kemudian akan diteteskan dalam larutan prekursor yang diaduk selama 1 jam. Kemudian langkah selanjutnya membuat larutan sol gel CaOH2 dengan konsentrasi 0,55 molaritas yang diperoleh dengan cara mendispersikan larutan bereaksi dalam 100 ml per larut campuran H2O dan etanol dengan rasio 7,5 dibanding 2,5 ml, yang mana larutan tersebut akan diaduk secara ultrasonik selama 2 jam. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 0,33 mol H3PO4 dalam larutan sol gel yang diaduk selama 4 jam. Nah, pada proses ini pH larutan harus dijaga dengan nilai pH 10,5 yang ditambahkan dengan amonia encer. Nah, larutan tersebut kemudian harus diaduk secara terus-menerus selama 1 jam dalam keadaan normal untuk memperoleh solusi transparan akhir. Nah, larutan akhir ini nanti akan berupa gel yang akan dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama setengah jam dan dilakukan proses pemanasan secara analisasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam sehingga akan berbentuk bubuk yang diproses dengan cara penggilingan homogen yang dari bahan yang berstruktur nano. Next. Berikut ini adalah hasil uji dari FTIR dari beberapa sampel dengan konsentrasi yang telah diterakan. Next. Oke, dari hasil uji spektrum FTIR, hidroksiapatid dengan doping perak itu menunjukkan puncak serapan kas gugus PO4 pada 973 cm, 928 cm, dan 973 cm, yang mana puncak-puncak tersebut memiliki ragam vibrasi yaitu symmetric tracing. Puncak pada 443 cm, 456, 430, dan 443 serta 408 489, 483, dan 496 cm itu memiliki ragam vibrasi simetris tracing. Sedangkan puncak pada 577, 569, 563, dan 569 itu memiliki ikatan CoPO bending. Puncak-puncak ini itu melebar karena adanya peningkatan kandungan perak dalam sampel. Puncak pada 1027, 1080, 1034, 1013, dan 1080 itu memiliki ikatan PO asimetris tracing. Sedangkan puncak pada 3582, 3509, 3675, dan 3681 itu disebabkan oleh tracing vibration gugus hidroksil. Pelebaran broadband dari 2500 ke 3.700 dan pada 1645, 1645, 1651, dan 1668 itu berhubungan dengan keberadaan Atlantic water. Nah, puncak-puncak pada 760, 756, 729, 722, dan 722 itu memiliki ragam vibration, yaitu vibrasi band pada CaOH2. Next. Pada metode kali ini dilakukan metode uji spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui nilai absorbansi yang terdapat dalam panjang gelombang tertentu. Nah, pada grafik di bawah ini ditampilkan hasil uji UV-Vis pada sampel TiO2 dan juga sampel yang telah terdoping dengan Ag. Next.
Pada grafik tersebut, proses penganalisis dengan UV visible diperoleh perbedaan nilai panjang gelombang pada kedua jenis sampel. Sampel yang pertama pada gambar A merupakan sampel murni yang berada pada kisaran panjang gelombang 300 sampai 600 nanometer. Sementara itu pada sampel kedua menunjukkan HAP TiO2 yang terdoping dengan Ag dan menggunakan persentase 10%, 25%, 50% dengan nilai absorbansi yang berada pada panjang gelombang mulai dari 300 sampai 800 nanometer. Bahan yang digunakan cenderung mempertahankan penyerapan tepi dekat pada daerah 267 sampai 264. Hal tersebut dikaitkan dengan adanya perpindahan pembawa muatan dari valensi Vb ke pita konduksi Cb dari kation Ti4+. Spektrum yang diperoleh berada pada tepi serapan yang intens dan luas yang menunjukkan terjadinya fase anastase pembentukan nanopartikel. Selain itu, adanya doping ini juga menyebabkan berkurangnya ukuran partikel HAP sesuai dengan pada grafik yang kedua. Next. Selanjutnya adalah uji XRD. Berikut ini uji XRD merupakan suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam suatu material dengan cara menentukan parameter struktur fisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Nah, di samping ini di layar ini merupakan hasil dari uji XRD. Nah, ada 5 spektrum. Yang pertama ini yang berwarna merah ini adalah hasil dari hidroksiapatit dan juga titanium tanpa adanya perak. Nah, yang warna biru ini dengan adanya didoping dengan perak dengan konsentrasi 10%, yang warna ungu ini didoping dengan perak dengan konsentrasi 25%, dan yang paling atas didoping dengan perak dengan konsentrasi 50%. Adanya jadi pola XRD HAP-TiO2 yang didoping dengan Ag ini menunjukkan puncak-puncak yang sesuai, yang mana yang sudah dikonsentrasi ini menunjukkan puncak-puncak yang ada material HAP, perak, dan juga TiO. Dan ini menegaskan adanya penggabungan atau dopingan antara Ag, HAP, dan juga HAP atau hidroksiapatit ke dalam TiO2. Dapat dilihat pada puncak ini, yang mana puncak 2 theta pada panjang gelombang 31,7 derajat ini dengan bidang Kisi 211 ini menunjukkan puncak difraksi yang intens. Nah, intensitas puncak fase Ag atau perak ini meningkat dengan meningkatnya konsentrasi dari perak dalam komposit hidroksiapatit dan juga titanium. Kemudian rata-rata dari hasil XRD ini menunjukkan bahwa rata-rata ukuran kristal akan meningkat ketika konsentrasi perak dari sampel komposit hidroksiapatit titanium itu juga meningkat. Hal ini juga ditandai dengan adanya penurunan nilai pelebaran garis spektrum. Penurunan garis spektrum ini juga menandakan adanya penurunan konsentrasi dari perak. Nah, dari pola XRD ini juga dapat diperoleh bahwa Ag atau perak secara alami ketika dimasukkan ke dalam HAP TiO2 itu akan membentuk fase tunggal. Nah, berikut ini adalah hasil tabulasi dari uji XRD, yang mana ini telah membuktikan bahwa dari titanium dan juga hidroksiapatit ini telah didoping dengan adanya perak. Nah, didoping dengan perak 10% ini menunjukkan ukuran kristal 17, kemudian dengan 25% ini dengan ukuran kristal 18 nanometer, dengan 50% ini menunjukkan ukuran kristal 20 nanometer. Artinya ketika konsentrasi ini meningkat, konsentrasi Ag atau konsentrasi perak itu meningkat, maka ukuran dari kristal itu juga akan meningkat. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil uji dari XRF. Hasil uji dari uji XRF ini merupakan
uji yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung di dalam satu sampel dengan menggunakan metode spektrometri. Namun dalam jurnal yang kami ulas ini tidak ada uji XRF. Sehingga akan tetapi dari semua uji yang telah digunakan, tanpa uji XRF pun semuanya sudah mewakili dan menunjukkan komponen dari masing-masing material yang ada di dalam sampel uji pada jurnal ini. Nah, untuk membuktikannya atau untuk membuktikan berapa banyak material yang ada pada masing-masing sampel dapat dibuktikan melalui uji EDX. Nah, uji EDX ini merupakan uji untuk menentukan komposisi atau berapa jumlah dari atom-atom atau berat dari material yang diuji. Nah, yang spektrum pertama ini adalah spektrum unsur uji EDX dari hidroksiapatit dan titanium tanpa adanya konsentrasi atau tanpa penambahan dari Ag. Untuk yang B ini adalah spektrum unsur EDX dari sampel hidroksiapatit dan juga titanium yang telah didoping dengan Ag. Nah, perbedaannya dapat terlihat bahwa ketika tidak didoping dengan Ag, di spektrum tidak menunjukkan adanya komponen atau kompon dari Ag. Sedangkan ketika sudah didoping dengan Ag, menunjukkan adanya kompon dari Ag ditunjukkan dengan warna ungu di spektrum yang awal ini. Nah, berikut ini adalah tabulasi dari hasil EDX. Nah, ini yang atas adalah sebelum didoping dengan Ag, titanium dan juga hidroksiapatit sebelum didoping dengan Ag. Menunjukkan adanya hanya ada elemen OK, PK, CaK, dan TiK atau titanium. Nah, yang paling besar weight-nya atau yang paling besar beratnya ditunjukkan oleh besar PK, yaitu 50% dari jumlah keseluruhan berat partikel. Kemudian untuk jumlah atomnya yang paling besar didominasi oleh oksigen, yaitu 49% dari keseluruhan jumlah atom. Namun setelah didoping dengan Ag, menunjukkan adanya penambahan Ag pada elemen ini, yaitu Agl, yang mana jumlahnya ini 2,5, yang mana beratnya ini adalah 2,58% dari berat keseluruhan material yang ada pada uji. Kemudian persentase atomnya dimiliki yang paling banyak juga oleh oksigen. Selanjutnya adalah hasil uji SEM pada hidroksiapatit dan titanium dioksida. Untuk yang pertama, itu adalah analisa uji SEM pada hidroksiapatit titanium dioksida murni, di mana pada gambar A1 di sebelah kiri diberikan perbesaran kasar sebesar 1.500 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 10 mikro. Sedangkan pada gambar A2 yang di sebelah kanan diberikan perbesaran halus sebesar 5.000 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 5 mikro. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A1 dan A2, hidroksiapatit titanium dioksida menunjukkan struktur yang berpori dan menunjukkan morfologi seperti gugusan bunga. Dan kristal yang sangat menggumpal ini menyatukan bersama untuk membentuk struktur berpori nano. Next. Selanjutnya, yang kedua adalah uji SEM pada hidroksiapatit titanium dioksida yang didoping oleh 10% argentum atau perak. Nah, pada gambar B1 yang di sebelah kiri, diberikan perbesaran kasar sebesar 3.500 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 5 mikro. Sedangkan pada gambar B2 yang di sebelah kanan, diberikan perbesaran halus sebesar 10.000 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 1 mikro. Pada gambar B1 dan B2, terlihat pada sampel yang dilingkari dengan warna hitam, menunjukkan morfologi 10% hidroksiapatit titanium yang didoping oleh perak, yaitu struktur nano yang tersusun seperti bunga dan struktur seperti jarum. Dalam perbesaran tinggi, gambar saya menunjukkan seperti jarum dan seperti bunga, struktur seperti jarum dan bunga yang berdiameter 140 sampai 190 nanometer. Next. Selanjutnya yang ketiga itu adalah uji SEM pada
hidroksapat titanium dioksida yang didoping oleh 25% perak. Nah, pada gambar yang C1 di sebelah kiri, diberikan perbesaran kasar sebesar 3.500 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 5 mikro. Sedangkan pada gambar yang C2 yang di sebelah kanan, diberikan perbesaran halus sebesar 10.000 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 1 mikro. Pada gambar C1 dan C2, terlihat sampel yang dilingkari dengan warna hijau menunjukkan warna sampel hidroksapat titanium dioksida yang didoping oleh perak memiliki butiran bulat yang lebih bulat dan submikron dengan ukuran permukaan yang longgar, yang mencakup rentang ukuran antara 128 nanometer sampai dan 210 nanometer. Next. Untuk analisa yang terakhir, pada uji SEM merupakan analisa uji SEM hidroksapat titanium dioksida yang didoping oleh 50% argentum atau perak. Nah, pada gambar D1 diberikan perbesaran kasar sebesar 3.500 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 5 mikro. Sedangkan pada gambar D2 diberikan perbesaran halus sebesar 10.000 kali dengan besar nanopartikel yang tertangkap sekitar 1 mikro. Pada gambar D1 dan D2 terlihat pada sampel yang dilingkari dengan warna hijau menunjukkan warna sampel hidroksapat titanium dioksida yang didoping oleh perak sebesar 50% memiliki lebih banyak butiran bulat dan butiran bulat pada permukaan struktur seperti piring, seperti serat dan permukaan struktur berpori. Struktur seperti serat memiliki panjang 1 mikro dengan diameter 280 nanometer. Berbagai ukuran butiran bulat terbentuk di permukaan dengan ketebalan 423 nano, 449 nano, dan 488 nano. Next. Pada literaturnya, bahan keramik berlapis perak berstruktur nano dengan ukuran partikel kurang dari 10 nanometer meningkatkan adesi osteoblast yang merupakan kemampuan sel osteoblast untuk melekatkan pada permukaan jaringan tulang atau material implan. Pelapisan hidroksapatit pada plat kaca sulit tanpa penambahan titanium dioksida. Namun, penyertaan sejumlah kecil titanium dioksida yang didoping oleh perak berkontribusi pada kemudahan pelekatan hidroksapatit di atas permukaan substrat kaca. Analisa morfologi memaparkan bahwa ukuran perak dengan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida adalah struktur seperti serat yang memiliki panjang 1 mikro dan diameter 280 nano. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada metode dasar merupakan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida dan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida yang didoping oleh perak disintetis menggunakan metode Sol gel. Nah, untuk analisa XRD, pada analisis XRD mengungkapkan sifat kristal hidroksapatit titanium dioksida dan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida yang didoping oleh perak. Dari struktur pola XRD terdapat 16 nano, 17 nano, 18 nano, dan 20 nanometer. Nanokomposit hidroksapatit titanium dan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida yang didoping oleh perak berbentuk butiran bulat dengan struktur seperti jarum dan bunga. Nah, untuk analisa FTIR, pada analisis FTIR mengkonfirmasi adanya peregangan dan pemeriksaan getaran hidroksapatit titanium dioksida dan hidroksapatit titanium dioksida yang didoping oleh perak nanokomposit. Next. Pada analisa EDAX, pada analisa EDAX membuktikan keberadaan utama elemen hidroksapatit titanium dioksida dan 50% komposit hidroksapatit titanium dioksida yang didoping oleh perak, aktif melawan gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, untuk analisa SEM sendiri, analisa morfologi memaparkan bahwa ukuran perak dengan nanokomposit hidroksapatit titanium dioksida adalah struktur seperti serat yang memiliki panjang 1 mikro dan diameter 280 nano. Ini merupakan dasar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan metode pada hidroksapatit titanium dioksida.
Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, maaf ya guys. Tadi lupa mata punyaku. Guru tak stop share. Guru tak Ya, nggak apa-apa. Daftar teorinya kita salah, daftar pustakanya salah nggak sih? Yang terakhir itu 2014 loh. Stop record dulu. Oh iya, stop record.